Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsul Anam. Tepatnya saya lupa sejak keluar dari pekerjaan, kira-kira tahun 2007 atau 2006 saya lupa ya. Yang jelas setelah keluar dari kerja, waktu itu punya tekad untuk usaha sendiri. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Kenapa memilih keluar dari pekerjaan? Pertama, ketika di pekerjaan saya sebagai marketing sales, saya merasa banyak waktu yang tidak bermanfaat. Artinya banyak waktu yang saya khawatir semacam korupsi waktu gitu ya. Banyak waktu-waktu yang kosong yang harusnya ada pekerjaan, kemudian tidak ada pekerjaan, jadi kelihatannya nganggur gitu. Makanya saya pikir daripada terus-menerus seperti itu dan punya keinginan juga untuk mandiri, udah ngajuin sama atasan dulu untuk ngundurin diri. Dan waktu itu kira-kira kalau tidak salah sehari sebelum puasa saya ngundurin diri. Pelanggaran betul ya. Dikit-dikit sewa. Alhamdulillah ada perubahan. Pertama dari sisi waktu lebih bebas, kemudian bisa memanage diri sendiri gitu ya, tidak ada yang ngatur. Kemudian dari sisi income, penghasilan alhamdulillah dibandingkan dulu waktu kerja ya. Waktu kerja gaji sudah sekian, kemudian setiap dapat kemudian dipotong sekian dibagi-bagi kepada posnya masing-masing, buat kontrakan, buat ini segala macam. Alhamdulillah setelah dagang dan kurang lebih berapa tahun ya, antara 5 tahunan kali ya, dari tahun 2007 atau 2006 itu alhamdulillah Allah berikan rezeki sudah bisa membeli rumah sendiri gitu. Dari agen-agen buku-buku Islam ya, tapi insya Allah kita berusaha untuk selektif di dalam menjual buku. Karena biar bagaimana apabila ada buku-buku yang menyesatkan, tentu kita akan diminta pertanggungjawaban juga gitu loh. Ada beban moral juga. Alhamdulillah cash. Dari awal mulai dagang, alhamdulillah saya berusaha untuk cash karena punya prinsip dari dulu menghindari hutang. Walaupun hutang itu kan boleh ya, ya. Tapi berusaha keras untuk menghindari hutang. Dan pernah sekali kasus, waktu itu ada orang yang menitipkan VCD. Kemudian VCD sudah sebagian laku. Ketika ingin disetor, salesnya itu nggak ada, nomor teleponnya nggak ada, nggak pernah datang lagi. Dan alhamdulillah setelah saya berusaha 2 tahun kurang lebih ya, saya cari informasi, alhamdulillah ketemu juga, langsung atasannya ketemu. Nah, makanya dari situ buat pelajaran, saya pikir kalau untuk konsinyasi, apalagi orangnya nggak kenal, khawatir nanti nggak ketemu lagi dan sebagainya. Makanya walaupun sedikit, yang penting milik sendiri gitu.
Ya. Dalam riwayat Ahmad itu, saumlah sehari sebelumnya dan saumlah sehari setelahnya. Allah Ta'ala alam. Selain buku ada radio, ada Al-Quran, terus ada CD-CD ceramah, MP3 murotal dan seterusnya. Terus kalau untuk tahunan, usaha tahunan, saya juga jual kalender Hijriyah. Nah, ini setahun sekali. Dulu waktu awal-awal keluar kerja, saya dagang sebagian besar di pabrik-pabrik, di kantor, di sekolah. Kemudian, qadarullah, tempat-tempat di mana saya dagang, itu satu persatu mulai ada peraturan-peraturan, ada perubahan peraturan dan kebijakan dari perusahaan. Jadi di perusahaan tempat biasa saya dagang sudah tidak boleh dagang dan seterusnya. Di pabrik juga, akhirnya mau tidak mau saya mulai mencoba untuk menjajakan buku-buku Islam ini di tempat-tempat yang spesifik seperti kajian-kajian seperti ini gitu. Penghasilannya haram. Waktu awal usaha kayaknya sama sekali nggak ada modal ya. Dulu waktu kerja ada uang sedikit, belanja barang, kemudian barang habis, duit habis. Dulu waktu ketika keluar kerja, saya memanfaatkan link channel relasi. Jadi ketika kerja, saya kan sales. Nah, saya punya link gitu ya, di kantor, di pabrik, di sekolah segala macam. Kemudian setelah keluar saya manfaatkan link-link itu. Nah, dan alhamdulillah, iya, pemasaran buku waktu itu awal-awalnya menggunakan katalog ya. Selain buku ada, kita punya juga kita bawa katalog. Bagi yang ingin pesan buku-buku yang tidak ada, kita bawakan katalognya gitu. Kemudian berjalannya waktu, alhamdulillah sempat ada orang yang menawarkan modal. Dan alhamdulillah sistemnya sistem qardul hasan. Jadi pinjaman yang baik, tidak ada bunga, tidak ada bagi hasil waktu. Jadi hanya sekedar pinjaman saja, pinjaman lunak. Waktu itu ditawarkan pertama 3 juta, kemudian bayar 3 juta dengan cara dicicil. Selesai, alhamdulillah selesai lunas, saya ngajukan lagi pinjaman 5.100.000 dikasih, kemudian dicicil sampai lunas, alhamdulillah sampai sekarang. Dan dari situ loh mulai ada perkembangan-perkembangan. Barang mulai bertambah, kemudian alhamdulillah bisa nabung sedikit-sedikit gitu. Untuk pinjaman-pinjaman cuma itu aja. Saya tidak pernah berurusan dengan bank ya, dalam artian pinjam ke bank konvensional itu nggak pernah. Karena dari awal prinsipnya tidak mau dengan urusan riba gitu. Belum apa. Saya ingin bagi-bagi pengalaman bahwa bagi teman-teman atau ikhwan yang mau mulai usaha, hendaklah ketika ingin berusaha, apabila ada kendala modal, berusaha semaksimal mungkin, jangan pernah untuk berhubungan dengan pinjaman-pinjaman yang menghasilkan riba ya. Karena itu tidak akan baik hasil kedepannya nanti. Kemudian kita sama-sama belajar sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jadi hendaklah setiap pedagang, dan saya juga khususnya, untuk belajar fikih muamalah ya. Dan alhamdulillah di Radio Roja dan yang lainnya sudah ada ustadz-ustadz yang mengajarkan tentang masalah fikih muamalah. Dan saya juga berdoa untuk diri saya sendiri dan kaum muslimin, semoga kita semua para pedagang jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedagang yang jujur dan amanah. Karena ada sabda dari Nabi SAW yang kurang lebihnya ya, at-tajirus saduq al-amin
ma'an nabiyyin wasyuhada wasiddiqin wasyuhada. Jadi pedagang yang jujur itu akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Jadi bersama para nabi, siddiqin dan para syuhada. Saya berharap semoga Allah menjadikan saya dan para pedagang yang lainnya sebagai pedagang-pedagang yang amanah dan berusaha keras walaupun masih banyak kekurangan, sehingga apa yang kita dapatkan adalah sebuah keberkahan.